Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Imro'atul Husnaini, NIM 19220050. Saya akan meresum tugas yang telah diberikan oleh Ustadz yang telah diamanahkan kepada saya, yaitu Matkul Fikih Muamalah, dosen pengampu Profesor Yasin. Langsung saja nomor 1, yaitu apa keterkaitan atau ayat 122 dengan muamalah. Yang digarisbawahi yaitu liyaqohu fiddin. Liyatafaqohu fiddin. Yaitu yang secara arti adalah memperdalam ilmu agama. Nah, menurut saya untuk hubungannya dari fikih muamalah adalah muamalah itu penting sekali didasari dengan ilmu agama karena tidak hanya sekedar berhubungan dengan manusia, karena di dalamnya juga ada aturan-aturan yang menjadi syarat adanya muamalah tersebut. Ada juga soalnya kita harus berhati-hati, banyak sekali muamalah-muamalah. Kadang orang tidak tahu kalau itu ternyata tidak diperbolehkan. Banyak sekali dari masyarakat seperti yang saya ketahui biasanya tuh ada karena keterbatasan ilmu, jadi mereka mengiranya hal itu wajar-wajar saja. Seperti contohnya ada pembagian waris. Nah, kalau orang tidak mengetahui ilmunya, tidak memperdalam agama, pasti akan bingung. Padahal di dalam waris itu ada tata caranya, ada pembagiannya, berapa persen, berapa pembagian, ada yang setengah, ada yang 1/3. Kalau tidak orang tidak memiliki ilmu, itu pasti sudah akan membuat bingung ya. Juga pastinya nanti ada efeknya di belakang, itu juga akan menyebabkan misalnya ada perselisihan dari masing-masing keluarga. Nah, itu tidak hanya akan tidak disukai oleh Allah karena tidak memiliki tidak memiliki ilmu tadi, tidak memperdalam ilmunya, juga yang nantinya akan membuat pertengkaran atau perselisihan di dalam muamalah atau interaksi atau hubungan sesama manusia. Kemudian nomor 2, apa artinya muamalah dalam arti sempit dan juga arti luas. Untuk yang arti luasnya yaitu hubungan atau interaksi dari Allah. Maksudnya ada dasar-dasarnya dari Allah dan itu hanya untuk berinteraksi sesama manusia. Kalau secara sempit yaitu muamalah adalah hubungan antar manusia atau interaksi yang di dalamnya mengatur harta benda. Jadi persamaannya adalah sama-sama interaksi. Kalau perbedaannya tadi persamaannya, kalau perbedaannya adalah yang di arti sempit tadi ada untuk mengatur harta benda. Kemudian nomor 3, jelaskan beberapa pengertian dari makna yang di bawah ini. Yang pertama adalah mutakowim dan ma'al al-mutakowim. Kalau mutakowim adalah harta yang belum sepenuhnya dimiliki, barang yang belum diraih atau dicapai. Jadi barang tersebut bukan sepenuhnya milik kita. Contohnya adalah minyak bumi, kemudian ada juga mutiara di dasar laut, ada juga kekayaan alam di dasar laut. Kalau ma'al al-mutakowim adalah harta atau benda yang sepenuhnya sudah menjadi milik kita karena ada upaya. Contohnya seperti makanan, pakaian yang sudah kita miliki dengan upaya. Kemudian arti dari mankul dan juga ikror. Ini saling kalau makna masing-masing ini berketerkaitan ya, mankul dan ikror. Kalau tadi mutakowim dan ma'al mutakowim. Kalau sekarang mankul adalah harta yang bisa dipindah atau ditransfer atau berpindah tempat bisa. Kemudian kalau ikror adalah harta yang tidak bisa dipindah atau ditransfer atau yang lain-lain. Contohnya seperti tanah atau bangunan, seperti itu. Selanjutnya al-mithli dan al-kimi. Kalau al-mithli itu sesuatu yang sama atau tidak ada perbedaannya. Kalau
alkimi adalah benda atau barang atau harta yang ada perbedaannya seperti kayu atau domba atau tanah dan lain-lain. Kemudian ada al-mal al-istihlaki, yaitu barang atau harta yang untuk memanfaatkannya harus dirusak dulu. Contohnya ada bahan bakar atau BBM. Kemudian makanan atau minuman karena memerlukan proses itu tadi. Selanjutnya ada al-istimali, yaitu barang atau harta yang memanfaatkannya itu tidak harus dirusak. Contohnya seperti perkebunan atau pakaian. Pakaian. Selanjutnya nomor 4 yaitu sebab-sebab terjadinya kepemilikan. Yang pertama ada ihroz al-mubahat, yaitu sesuatu yang belum ada hak kepemilikan, namun tidak ada larangan untuk memilikinya. Contohnya seperti air di lautan, kemudian ikan, kemudian hewan di hutan atau ya seperti itu. Kemudian ada tawalud minal mamluk, yaitu kepemilikan yang dari hasil ini prinsipnya di sini adalah adanya bisa menghasilkan keturunan ya, seperti hewan itu. Ini tawalud minal mamluk ini berkembang biak. Jadi kalau berternak sapi terus beranak-anak berarti itu ya pasti sudah jadi miliknya. Nah, ini masuk dalam kepemilikan. Selanjutnya ada al-kholafiyah, yaitu sesuatu yang adanya pergantian. Contohnya seperti waris, yaitu waris itu kan kalau yang atas kita atau orang tua kita sudah tidak ada, jadi yang anak turunannya atau kerabatnya yang bisa mewarisi atau memiliki. Jadi ini ada pergantian harta. Nah, yang terakhir ada akad. Akad ini yaitu adanya ijab qabul. Biasanya akad itu bermacam-macam. Nah, kalau menurut saya yang paling populer di masyarakat yaitu ya yang akad ini, karena sekarang apapun itu kalau tidak akad kayak sudah nggak enak, karena ini seperti sudah terjadi kebiasaan semuanya harus akad. Jadi akad itu sebab kepemilikan yang menurut saya populer di masyarakat. Adanya ijab qabul. Cirinya di situ ada ijab qabul. Untuk syarat yang lainnya ada di macam-macam dari akad masing-masing. Selanjutnya ada bagaimana hukum jual beli online, karena sekarang lagi ngetren zamannya online. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan. Nah, bedanya hanya di offline dan online. Kalau di online ini hukumnya juga boleh mubah. Sebenarnya dua-duanya offline maupun online itu dua-duanya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk yang diperbolehkan ini dengan syarat tidak ada hal yang mengandung merusak unsur dalam jual beli tersebut. Contohnya kalau ada riba atau ada kerusakan barang atau pencurian, juga hal-hal yang merusak dan itu menyebabkan keharaman. Sebenarnya sama saja untuk online dan offline, beda di sistemnya saja. Nah, untuk yang online ini sebenarnya harus lebih berhati-hati karena dari visual ya, membelinya itu dari gadget atau media. Jadi kita belum tahu barangnya. Nah, hal-hal yang harus dihindari seperti tadi, hukum jual beli itu boleh, online itu boleh, dan itu diperbolehkan dengan syarat itu tadi tidak boleh ada unsur yang merusaknya dan memunculkan hukum haramnya tadi. Contohnya seperti membeli sebuah pakaian. Nah, di fotonya itu ternyata produknya itu sangat bagus, sangat mendukung karena sudah diedit sedemikian rupa agar customer itu tertarik.
Nah, datangnya itu juga harus sama seperti itu. Setidaknya itu sudah dijamin kualitasnya atau bagaimana. Ternyata kalau datangnya tidak sesuai atau itu sama saja membohongi, itu sama saja penipuan. Jadi seperti itu yang tidak dibolehkan atau menyebabkan haramnya jual beli online karena ada unsur rusak tadi. Selanjutnya ada arti riba, yaitu dua pengertian. Yang pertama ada riba ziyata dan juga riba adafan mudha'afah. Kalau riba ziyata itu, ziyata berasal dari kata tambahan, yaitu yang artinya berkembang biak. Kalau riba adafan mudha'afah yaitu suatu tambahan yang sangat berlipat-lipat, terus berlipat-lipat ganda. Kemudian konsekuensi dari riba dalam bank adalah ya itu konsekuensinya haram karena menurut saya itu konsekuensinya haram karena meskipun riba sedikit atau pada dasarnya sedikit atau banyak, karena memang kalau dasarnya sudah riba itu sudah dikatakan haram. Kemudian saya juga akan menambahkan tentang riba. Kalau riba itu bedanya ada perjanjian di awal kalau nanti akan dilipat gandakan, cara membayar hutangnya itu dengan tadi ada waktu, ada selang waktu itu. Nah, konsekuensinya harus membayar atau membayar dengan bunga. Nah, itu yang dinamakan riba. Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada apapun itu harus melunasi seperti di akhir-akhir nanti ternyata orang yang meminta tolong tadi memberi tambahan. Nah, itu tidak masuk riba karena tidak ada perjanjian di awal. Kalau yang seperti itu namanya hadiah atau ibahah. Nah, itu diperbolehkan. Kalau untuk bank, saya juga mau menambahkan dengan adanya bank ini bukan maksud semuanya itu diharamkan karena seperti yang telah dijelaskan oleh profesor di presentasi minggu lalu, kalau kalau dosen UIN biasanya kalau mengambil gajinya, kalau gimana pun itu kan ada andil dari bank. Nah, itu tidak diharamkan karena untuk kemaslahatan. Nah, prinsipnya di situ kalau sepengetahuan saya. Kemudian soal terakhir ada bagaimana falas yang diperbolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya falas itu hukumnya mubah dan diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama ada tidak diniatkan untuk untung-untungan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan transaksi atau kita berniat untuk itu digunakan untuk simpanan. Kemudian yang ketiga, kalau ditukar itu harus bernilai sama. Maksudnya ada pertukaran yang nilainya itu sama, tidak boleh ada lebih seperti riba itu. Kemudian jika ada perbedaan atau berlainan jenis, itu harus ditukar dengan nilai tukar atau dengan kurs, kalau nggak salah itu dengan kurs, dengan nilai tukar yang pada saat transaksinya ya saat itu juga dan harus secara tunai. Nah, kemudian ada falas yang tidak diperbolehkan. Terkadang saya ingat presentasi minggu lalu tentang falas yang ditanyakan oleh Mbak Nada, yaitu ketika seseorang itu seperti menimbun agar pada suatu saat nanti bisa naik atau disengaja agar poinnya itu bisa naik terus harganya lebih mahal. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang pasti falas yang tidak diperbolehkan adalah tidak mengandung 4 unsur tadi yang
Jadi yang tidak diperbolehkan itu yang mencari untung-untungan, terus tidak diniatkan untuk simpanan atau bagaimana, diniatkan untuk riba atau yang lain. Karena diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu jika ada unsur seperti riba atau gharar atau maisir atau sesuatu yang meragukan atau ada tambahannya. Nah, seperti itu kurang lebih dari jawaban saya 7 soal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.